Pembelajaran daring, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, SDN Bandung Rejosari 2, Kota Malang, tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian walaupun kita masih melakukan pembelajaran daring. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran PJUK kelas 6, pelajaran ke-8 atau bab 8, yaitu tentang renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami tentang keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Dan yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. Pada pertemuan di pagi hari ini atau pada hari ini, kita akan membahas yang pertama ialah keterampilan renang gaya punggung. Yang pertama ada gerakan kaki, yang kedua ada gerakan lengan, yang ketiga ada posisi tubuh, yang keempat ada pernafasan, dan yang kelima adalah koordinasi gerak. Ada 5 gerak yang akan kita pelajari hari ini, dan kalian juga dapat mempelajari pada buku paket PJOK kalian, yaitu pada halaman 140 sampai dengan 145. Yang pertama, kita akan belajar tentang gerakan kaki pada renang gaya punggung. Sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan, di situ ada gambar 8.2, kalian dapat amati bagaimana kira-kira gerakan kaki pada renang gaya punggung. Gerakan kaki dalam renang gaya punggung berguna sebagai pendorong tubuh untuk melaju ke depan, dan kaki digerakkan secara bergantian naik turun. Jadi kakinya digerakkan seperti pada gerakan pada gaya bebas. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha, dan ketika kaki bergerak, lutut dan pergelangan kaki harus rileks. Jadi gerakan kaki yang dihasilkan harus tetap memiliki kekuatan, tapi tidak boleh kaku, agar kalian tetap bisa melaju dengan cepat. Apabila kaki mengayuh dengan lambat, maka keseimbangan tubuh juga akan terganggu dan laju tubuh juga akan melambat. Jadi, gerakan yang kalian hasilkan dari gerakan kaki ini akan mempengaruhi keseimbangan tubuh dan laju tubuh kalian pada saat berenang. Yang kedua, setelah gerakan kaki, kita juga akan belajar tentang koordinasi gerakan lengan atau bagaimana gerakan lengan bekerja pada saat melakukan gaya punggung. Lengan merupakan bagian tubuh yang memiliki peran penting selain kaki. Jadi, harusnya dalam renang, gerakan kaki dan gerakan lengan itu harus menjadi satu bagian rangkaian yang bekerja sama. Jadi tidak bisa dilakukan secara bareng-bareng, jadi harus bergantian. Fungsi gerakan lengan hampir sama dengan gerakan kaki, yaitu sebagai pendorong tubuh agar melaju ke depan. Gerakan lengan, renang gaya punggung tahapannya sama dengan gaya bebas. Jadi pada renang gaya punggung ini gerakannya sama dengan renang gaya bebas. Gerakan lengan pada renang gaya punggung yaitu ialah meliputi gerakan menarik, kemudian gerakan mendorong, dan gerakan kembali. Saat mendorong, jari-jari tangan harus tetap rapat agar keadaan tubuh tetap seimbang. Maka harus dapat menguasai gerakan lengan dengan baik. Jadi, sesuai dengan gambar di 8.3, kalian selain menguasai gerakan kaki juga harus dapat menguasai gerakan lengan dengan baik. Yang ketiga, kita akan belajar tentang posisi tubuh pada renang gaya punggung. Bisa kalian lihat, kalian amati anak-anak, pada gambar 8.4 yang sudah saya sajikan, coba kalian amati. Kira-kira perbedaan apa yang ada pada renang gaya punggung ini? Pada posisi tubuh.
Kira-kira apa sih yang berbeda dalam posisi tubuh yang dilakukan dalam renang gaya punggung ini? Jadi, renang gaya punggung memiliki posisi tubuh yang berbeda dengan renang gaya yang lain. Ini dikarenakan karena posisinya yaitu terlentang mendatar. Jadi kalau pada renang gaya dada dan gaya bebas, posisi kalian adalah telungkup atau menghadap ke permukaan air. Pada renang gaya punggung ini kalian harus terlentang mendatar atau menghadap ke atas. Bagian tubuh yang berada di permukaan air hanya sebatas kepala sampai telinga. Selebihnya, letak kedua kaki dan panggul lebih rendah dari kepala. Tetapi, hal ini tidak boleh terlalu rendah ke dalam air karena dapat mengakibatkan terjadinya gesekan yang hanya akan memperlambat laju renang. Jadi, kalian tidak boleh memposisikan kaki kalian, tubuh kalian sampai dengan kaki itu terlalu rendah ke dalam air. Hal ini hanya akan menjadikan gesekan yang nantinya akan berpengaruh terhadap laju renang kalian. Jadi, setidaknya kalian harus bisa melakukan sesuai dengan gambar 8.4. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan pernafasan atau bagaimana cara pernafasan yang dilakukan pada renang gaya punggung. Pernafasan dalam renang sangatlah penting. Jika teknik pernafasan yang dilakukan dalam renang salah, dapat berakibat gerakan akan melambat dan tenaga cepat habis. Pengambilan nafas dalam renang gaya punggung berbeda dengan gaya yang lainnya. Ini dikarenakan posisi kepala yang sudah berada di atas permukaan air sehingga membuat bernafas lebih leluasa. Pengambilan nafas sebaiknya dilakukan melalui mulut dan hidung. Jadi, pada renang gaya punggung ini, kalian dapat melakukan pernafasan melalui mulut ataupun hidung. Tapi pada renang gaya dada dan gaya bebas, kalian hanya bisa melakukannya dengan mulut. Kenapa demikian? Karena posisi tubuh pada saat melakukan renang gaya punggung dan gaya yang lainnya tidak sama. Kalau pada renang gaya bebas dan gaya dada, itu posisinya adalah telungkup menghadap ke permukaan air, tapi pada renang gaya punggung, posisi kalian adalah terlentang mendatar menghadap ke atas. Dan yang terakhir adalah koordinasi gerak. Dari semua yang sudah kita pelajari tadi, harusnya terjadi koordinasi gerak yang sangat bagus. Mengapa demikian? Agar kalian dapat melakukan renang dengan baik. Koordinasi gerak pada renang gaya punggung yaitu diawali dengan start di dinding kolam. Setelah menolakkan kaki, posisi tubuh terlentang selama berenang. Jadi ingat, posisi gaya punggung ini hanyalah terlentang. Gerakan kedua kaki naik turun secara bergantian, mulai dari pangkal paha, tidak keseluruhan kaki, kemudian lutut hingga pergelangan kaki dalam kondisi rileks atau santai. Jadi, saya ulangi lagi, posisi kaki kalian pada saat bergantian bergerak ke atas dan ke bawah, naik atau turun, kalian harus lakukan dengan rileks atau santai. Tapi bukan berarti tidak mempunyai power atau kekuatan, karena ini adalah sangat berpengaruh dalam kalian melakukan renang. Selanjutnya, dengan gerakan lengan secara bergantian dan konsisten. Jadi setelah gerakan kaki, maka kalian bergantian melakukan gerakan lengan. Dan setelah itu, maka kalian harus melakukan gerakan pernafasan dengan menggunakan hidung dan mulut agar lebih leluasa. Jadi, gerakan kaki, gerakan lengan, proses pernafasan harus kalian koordinasikan dalam satu rangkaian gerak yang baik. Apabila kalian tidak bisa melakukan gerakan pernafasan dengan baik, maka juga pasti akan berpengaruh pada gerakan yang lainnya. Apabila kalian tidak bisa melakukan gerakan tangan, lengan, atau kaki kurang baik, maka juga akan berpengaruh. Kenapa demikian? Karena gerak dasar pada renang gaya punggung ini sangatlah harus kalian lakukan secara baik, agar kalian juga bisa menjaga keseimbangan tubuh kalian. Karena posisinya yang berbeda dengan renang gaya yang lain. Nah, itulah tadi ada 5 gerak dasar yang harus kita pelajari dalam renang gaya punggung hari ini. Dan untuk hari ini ada tugas yang harus kalian praktekkan di rumah. Silahkan kalian cermati.
hal-hal apa saja yang harus kalian siapkan dan bagaimana langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Di situ hal-hal yang harus kalian siapkan ada buku catatan PJOK. Jadi nanti tugas kalian adalah merangkum materi tentang renang gaya punggung pada hari ini. Kemudian kalian dokumentasikan berupa foto kolase dan kalian kirim ke dalam grup kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.